Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Polo, sekarang kan COVID udah membaik dan aku yakin banyak dari polo-polo yang udah mulai liburan, entah ke luar negeri ataupun di dalam Indonesia sendiri. Dan tentunya waktu liburan kita itu selalu pingin punya kecenderungan untuk pergi ke tempat yang sangat beda dengan tempat tinggal kita, sehingga kita harus pergi jauh dan biasanya kita menggunakan pesawat. Dan ini perlu polo-polo ketahui, yaitu kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan di pesawat itu jauh lebih rendah dibandingkan kemungkinan terjadinya kecelakaan saat kita mengendarai kendaraan-kendaraan di daratan kayak mobil ataupun sepeda motor. Jadi sebenarnya pesawat itu cukup aman. Hanya saja kalau terjadi kecelakaan itu kesannya kayak cukup ekstrim, sehingga kita kayak ngerasa takut untuk naik pesawat. Dan di video kali ini aku mau menceritakan satu kejadian kecelakaan yang terjadi di pesawat. Nah, kayak gini. Seperti yang polo-polo lihat di sini, pesawatnya ini terkelupas. Nah, sekarang tak ceritakan apa yang terjadi dan kapan ini terjadinya. Kejadiannya ini terjadi pada tanggal 28 April tahun 1988. Jadi kalau dipikir-pikir udah sekitar 25 tahun yang lalu, udah cukup lama. Ini merupakan pesawat milik penerbangan bernama Aloha Airlines. Saat ini udah tutup. Lebih tepatnya kode penerbangannya adalah Aloha 243. Pesawat Aloha 243 ini bertujuan ke Honolulu, Hawaii, dan kebetulan waktu itu ada 90 penumpang yang duduk di dalam pesawat itu. Dan pada awal saat pesawat ini mau terbang, kemungkinan mayoritas dari penumpang itu tidak ada yang khawatir akan penerbangan ini, karena nggak cuma pilotnya, tapi kopilot. Kedua-duanya ini bisa dibilang adalah pilot yang sangat berpengalaman. Pilotnya bernama Kapten Robert Sontheimer dan juga kopilotnya bernama Madeline Tompkins, dan juga merupakan pramugari yang sudah punya pengalaman kerja cukup lama. Nah, satu pesan penting yang ingin tak sampaikan, untuk pilotnya, dia ini udah memiliki pengalaman jam terbang sebanyak 8.500 dan 6.700 di antara 8.500 ini merupakan jam terbang menggunakan pesawat Boeing 737 alias pesawat yang dia gunakan pada hari itu. Sedangkan untuk kopilotnya ini memiliki pengalaman jam terbang sebanyak 8.000 jam dan memiliki pengalaman terbang menggunakan pesawat Boeing 737 ini sebanyak 3.000 jam. Kalau dibanding pilotnya mungkin lebih sedikit, tapi sama-sama memiliki pengalaman yang cukup banyak. Dan mereka ini lepas landas pada pukul 13.25. Gitu ya, langsung ke naik. Dan satu hal yang perlu polo-polo ketahui, ini adalah penerbangan singkat, sehingga satu hari ini digunakan untuk terbang berulang kali. Nah, pada hari itu juga, ini pesawat sebenarnya udah digunakan sebanyak 8 kali, dan ini merupakan penerbangan ke-9. Mungkin ini terkesan agak mengagetkan, tapi kayaknya nggak juga. Mungkin karena istriku ini mantan pramugari. Jadi pesawat-pesawat yang internasional ya, kayak dari Jakarta ke Incheon pun, yang ke Korea ini pun biasanya mereka terbang ke Incheon, habis itu krunya turun, ganti kru, penumpang baru naik, dan mereka ini langsung terbang lagi ke Indonesia. Jadi mungkin buat kita yang pertama kali dengarkan, itu kok pesawatnya nggak diistirahatkan, mikirnya gitu, tapi emang kayak gitu deh. Asalkan udah diisi bahan bakarnya, itu bisa terbang lagi. Rute dari pesawat ini itu biasanya terbang dari Honolulu ke Hilo, Hilo ke Honolulu. Jadi cuman bolak-balik kayak gitu. Dan jarak antara dua tempat ini sekitar 210 mile, yaitu sekitar 330 kilometeran. Jadi jauh gitu nggak ya? Mungkin dari Jakarta ke Jawa Tengah kayak gitu. Tadi seperti yang udah aku sampaikan, pesawatnya itu lepas landas pada pukul 13.25. Dan pada pukul 1.48 mereka ini udah berada di ketinggian 24.000 feet, yaitu ya ketinggian sekitar 7.315 meter. Jadi lumayan tinggi. Enak-enak terbang di situ, lagi nyantai, tiba-tiba terdengar suara kayak dak gitu. Sebenarnya lebih kayak suara hancur ya, cuman aku nggak bisa niru kan. Mungkin malah kayak gitu. Ya pokoknya suara kayak gitu. Ya gitu. Dan seperti yang polo-polo tahu, jarak 330 km untuk pesawat itu cepet banget. Jadi cuma 35 menit penerbangan, sehingga mereka ini nggak menggunakan fitur autopilot. Nah, aku pernah tanya Jinet, kalau misalnya penerbangan dari Korea ke Singapura gitu, biasanya itu pilotnya itu cuma lepas landas, habis itu autopilot, habis itu waktu mau landing itu baru megang kendali lagi. Di luar itu mereka itu cuma dengarkan control tower, disuruh ketinggian berapa, disuruh turunkan ketinggian, disuruh belok kemana, disuruh lihat mana. Mereka itu cuma ngikutin instruksi, sehingga cuma ngelihat, oh oke, pesawatnya itu lagi jalan ke arah yang benar, cuma ngecek gitu. Dan biasanya mereka itu cuma mengendalikan di saat-saat tertentu. Tapi karena ini penerbangannya begitu singkat, untuk penerbangan Aloha 243 ini pilotnya tidak menggunakan autopilot, alias benar-benar pilot yang memiliki kendali sepenuhnya. Dan satu hal yang perlu kita ketahui adalah waktu itu cuacanya cerah banget. Dan tidak ada kayak cuaca yang buruk ataupun tanda-tanda bahwa cuaca itu bakal memburuk. Cuacanya itu bagus banget hari itu.
Pokoknya tadi udah ada suara ledakan, habis gitu pilotnya ini ngerasa kayak pesawatnya ini agak belok-belok sendiri, ke kiri, ke kanan, kayak mulai oleng-oleng gitu. Nah, pilotnya udah berusaha mengendalikan baik-baik, tiba-tiba kopilotnya ini melihat sesuatu di udara, yang seharusnya nggak di udara. Kok kayak ada yang terbang ya? Kayak ada satu benda asing yang terbang gitu loh, yang nggak seharusnya di situ. Setelah itu, kopilotnya ini ngelihat belakang, lihat bagian penumpang gitu, dan di situ mereka nyadar bahwa atap bagian depan pesawatnya itu udah lepas. Dan yang barusan dilihat kopilot itu adalah bagian dari tutup pesawatnya. Jadi ini ada beberapa gambar. Bayangkan bagiannya ini terbuka. Aku nggak bisa bayangkan kalau penumpang duduk situ tiba-tiba terbuka. Wah, orang kita kadang naik pesawat terus turun gitu aja udah nggak enak ya, ataupun landing keras udah nggak nyaman. Bayangkan di ketinggian 7.000 meter di atas bumi itu tiba-tiba tutupnya terbuka. Tapi untungnya mungkin semua penumpang itu menggunakan sabuk dengan baik dan juga mengikuti peraturan dengan baik gitu ya. Mungkin mereka mikir ya 35 meter nggak usah lepas sabuk lah gitu ya. Mereka semua menggunakan sabuk sehingga semua korbannya selamat. Dan sebenarnya diakibatkan kejadian ini cuma ada satu korban yang meninggal. Lebih tepatnya ini ikut terbang pada waktu itu. Dan itu merupakan salah satu pramugari di Aloha 243. Dan pramugarinya ini bernama Clara Bell Lansing yang berusia 57 tahun. Setelah kopilotnya lihat itu, pilotnya juga jadi tahu kalau pesawatnya ini sekarang sudah rusak. Dan pilotnya ini langsung berusaha untuk merendahkan ketinggian. Tapi perlu diketahui bahwa di pesawat, mengubah ketinggian ini juga sangat sensitif ternyata. Ini sama kayak kita pindah jalur nyetir mobil gitu, tiba-tiba pindah ke kiri gitu kan juga bahaya. Karena di udara ini ada lokasi terbang masing-masing dan itu biasanya diatur oleh control tower. Nah, pilotnya ini berusaha merendahkan secepat mungkin dan juga dengan itu langsung pilotnya mengaktifkan tombol masker oksigen. Karena di ketinggian orang-orang itu bakal kekurangan oksigen. Masalahnya yang di belakang itu ada masker oksigen. Sedangkan yang di depan tutupnya ini udah nggak ada. Sehingga mereka ini mau nggak mau harus bertahan. Tapi untungnya penumpang-penumpang ini tidak meninggal. Setelah melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan di dalam pesawat, dia itu langsung menghubungi control tower Honolulu. Dia tanya, ini kita emergency, mohon dibalas. Kita enaknya kemana? Kita harus landing kemana? Karena mereka tentu nggak bisa nyampe Honolulu dengan keadaan seperti itu ya. Jadi mereka ini butuh bantuan dari control tower untuk menghubungi ataupun bantu mencari tempat landing emergency. Tapi selama 30 detik control tower tidak memberi jawaban. Nah, kaptennya ini udah menghubungi pada pukul 13.46 detik 13 Center Aloha 243 13.46.44. Dia itu bilang lagi, Center Aloha 243 we are going down, request lower. Tapi tidak ada balasan yang diterima dari Honolulu. Mungkin dari control towernya mikir, oh masih jauh, nanti aku tak ngurusin yang lebih dekat. Mungkin kayak gitu. Kopilot yang ada di sebelahnya ini juga nyadar, wah ini kalau misalnya kita cuma nunggu control tower di Honolulu, bisa-bisa kita meninggal, kita harus cari cara lain. Nah, waktu itu langsung kopilotnya ini mengubah cara komunikasinya. Mereka ini mengubah transponder yang ada di dalam pesawat menjadi 7.700. Dan ini merupakan kayak frekuensi yang digunakan untuk keadaan darurat. Jadi transponder itu apa mas? Transponder ini bisa dibilang bagian dari pesawat yang digunakan untuk mengirimkan sinyal antar pesawat dan juga dengan control tower alias cara komunikasi di udara. Oke? Hingga pukul 13.47.25 Honolulu itu masih tidak membalas dan kopilotnya ini mikir, wah mana tempat yang terdekat? Dan terlihatlah Pulau Maui. Oke? Di Pulau Maui ini juga terkesan ada tempat landing yang bisa mereka gunakan untuk landing darurat ini. Nah, mereka hubungi control tower Maui, tidak membalas. Pilotnya itu terus berusaha untuk mengendalikan pesawat, sedangkan kopilotnya itu terus mencari cara bagaimana mereka ini bisa landing. Nah, untungnya sekitar 30 detik setelah itu, control tower Maui itu menjawab mereka. Pukul 13.48.35, kaptennya bilang kayak gini, Maui Tower, Aloha 243, we are inbound for landing, we are just to the west of Makena, descending out of 13, and we have a rapid dip. We are unpressurized, declaring an emergency. Could you? Kayak gitu. Nah, control towernya itu langsung bilang kayak gini. Is that Aloha 243 on the emergency? Wah, kaptennya balas. We are just to the east of Makena Point, descending out of 11,000. Request clearance into Maui for landing. Request equipment. Kayak gitu. Jadi, karena di udara itu ya, ini satu hal yang pernah tak baca, kalau di udara itu kita nggak bisa melihat terlalu jauh ya. Jadi control tower itu yang memberitahu semua, pesawat A kamu ketinggian sini menghadap sana, oke jangan turun karena di ketinggian ini ada pesawat lewat gitu. Nah, yang diminta oleh
pilotnya ini kepada control tower adalah, ini loh, kosongkan jalurnya, oke? Biar aku itu bisa landing, bisa mengendalikan sepenuhnya senyaman aku. Kalau misalnya dia itu harus menghindari pesawat gini-gini, masih susah ya toh. Jadi dia itu minta bukakan jalan, biar dia itu paling nggak bisa landing dengan selamat. Jadi di sini aku bisa ngelihat pilot sama kopilotnya itu benar-benar berusaha untuk menyelamatkan semua penumpang beserta diri mereka sendiri. Jadi terkesan jam terbang mereka 8.000 itu sangat tidak mengagetkan, dan juga mereka ini sangat handal dalam mengatasi situasi-situasi yang tidak terduga seperti ini. Nah, untungnya Pulau Maui control towernya itu juga sangat cepat responnya. Mereka itu juga langsung memanggil ambulans, tim emergency semua dipanggil, dan pada pukul 13.52.48 pesawat Aloha 243 ini dipersilakan untuk landing darurat. Mendengar itu tentu pilot merasa sangat lega, dan dia itu udah menuju ketinggian untuk landing, udah mulai turun gini. Nah, seperti yang Polo tahu, sebelum landing pesawat itu kan biasanya menurunkan kakinya gini kan ya, ada rodanya, terus habis itu gitu. Nah, langsung dia tekan tombol kayak gini, tap landing gear gitu ya. Tapi tombolnya ini nggak berubah. Nah, istilahnya kita misalnya lagi main komputer, terus kita klik tombolnya tapi nggak berubah layarnya. Nah, di situ pilotnya udah kaget lagi, shock lagi. Waduh, ini gimana landing kalau nggak ada rodanya? Sehingga pilotnya itu langsung menghubungi control tower bilang bahwa roda kita nggak bisa turun, ternyata kayaknya ada masalah dengan pesawat kita. Untungnya control towernya ini juga sangat cekatan. Mereka bilang, nggak, roda kamu ternyata udah turun. Mungkin tombol kamu yang bermasalah. Jangan khawatir, roda di pesawat kamu udah turun. Kamu udah siap landing. Jadi ternyata tombolnya ini berfungsi. Hanya saja responnya itu nggak muncul di tempat duduknya pilot ini. Sehingga pilotnya kan nggak bisa ngecek roda gitu. Tapi untungnya control tower mendengarkan dengan baik dan juga bantu mengecek dan menginformasikan kembali kepada pilotnya bahwa mereka ini siap landing. Dan perlu Polo ketahui, landing tanpa roda itu bisanya bisa. Kayak pernah terjadi Korean Airlines di Vietnam kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu. Ya, ternyata di Filipina ini ada satu pesawat. Nah ini ada fotonya kayak gini. Pertamanya aku ngelihat berita ini tak kira Korean Airlines ada kecelakaan atau gimana. Ternyata nggak. Mereka tahu rodanya nggak bisa, sehingga mereka itu muter 3 kali di udara. Setelah itu pilotnya memutuskan untuk landing tanpa roda. Tapi untungnya tidak ada yang meninggal. Jadi bisanya bisa, tapi ini sangat susah. Tapi ini adalah pesawat yang terbang dengan baik. Tapi kalau pesawat Aloha 243 ini sekarang udah oleng-oleng. Jadi kalau nggak ada roda, wah, pasti lebih susah lagi dan lebih bahaya lagi. Dan pada pukul 13.58.42, untungnya pesawat ini berhasil landing. 90 penumpang, 4 pramugari, selama 13 menit mereka berusaha keras, semuanya selamat. Kecuali satu pramugari yang udah aku sampaikan di awal tadi. 65 orang dari 90 penumpang mengalami luka ringan, sedangkan 8 penumpang beserta satu pramugari ini mengalami luka parah. Tapi untungnya mereka semua masih hidup. Memang disayangkan satu pramugari yang meninggal, tapi bisa dibilang ini masih kayak kita masih perlu bersyukur gitu loh. Ini masih bisa menyelamatkan mayoritas dari penumpang. Bukan berarti satu orang yang meninggal itu nggak berarti atau gimana, tapi paling tidak udah melakukan yang terbaik di situasi itu. Dan korban yang paling parah itu adalah korban yang duduk di sekitar 2A, 2C. Nah, itu korbannya itu sampai mukanya sobek, udah gitu ada kabel listrik sehingga juga terkena listrik. Nggak cuman itu, penumpang yang duduk di kursi 4A dan 4F yang duduk dekat jendela, mereka ini mungkin terlalu tergoncang, kepalanya ini mengalami benturan yang lumayan keras sehingga mengalami gegar otak. Dan mungkin Polo mendengarkan ini juga bisa memikirkan, kalau kita naik pesawat, biasanya yang depan itu yang bisnis kelas ataupun first class ekonomi, pasti tengah belakang ya toh. Nah, karena ini adalah bagian depan, tentu mayoritas korbannya adalah korban yang duduk di bisnis kelas. Untungnya kejadian yang menyeramkan ini tidak berakhir dengan kayak kecelakaan yang lebih besar lagi, namun pihak Aloha itu terus berusaha untuk mencari satu pramugarinya yang hilang, yang satu orang ini tadi. Jadi ternyata Clara Belancing pada waktu itu sedang mengantarkan minuman ke penumpang dan tutupnya ini terbuka sehingga dia ini kayak tersedot keluar dari pesawat dan menghilang begitu saja. Sungguh ini aku nggak bisa bayangkan betapa seremnya menjadi Clara Bell. Nah, sekarang yang paling pengen kita ketahui apa penyebabnya. Dan seperti yang Polo bayangkan, benar, pesawatnya ini tidak terlalu terawat dengan baik ternyata. Pesawat Boeing 737 ini ternyata udah digunakan selama 19 tahun, terbang selama 35.496 jam, dan udah landing dan juga take off sebanyak 89.860 kali. Tentunya karena penerbangannya ini di daerah pantai, pesawat ini cukup terekspos dengan
udara dari pantai yang tentunya mengakibatkan korosi alias karatan ataupun kerusakan lebih lagi pada bagian dari pesawat. Dan pihak Aloha pun sebenarnya mereka itu mengaku kalau bagian administrasinya itu tidak terlalu detail. Jadi bisa dibilang pengecekannya itu kurang ketat. Dan perlu polo-polo ketahui, perusahaan yang membuat pesawat itu cuma dua, Boeing sama Airbus. Cuma dua pesawat ini, oke? Jadi pilihannya itu nggak banyak, nggak kayak HP. Ada Samsung, ada Apple, ada Huawei, ada Oppo, ada apa gitu. Nggak. Kalau pesawat itu cuma dua. Nah, Boeing itu sebenarnya mereka tahu apa kelemahan dari pesawat Boeing 737 ini. Dan mereka ini tentunya sudah memberitahu kepada para klien-kliennya, yaitu ya para maskapai-maskapainya, pesawat yang ini masalahnya ini, mohon diginikan gitu. Nah, Boeing udah menginfokan, tapi teknisi-teknisi di maskapai itu ternyata tidak terlalu handal. Udah gitu, tempat mereka ngecek dan servis pesawatnya ini tidak terlalu kondusif, sehingga kayak pengecekan dan lain-lainnya itu tidak terjadi dengan optimal. Nah, jadi kayak gini, Boeing udah menyampaikan pesan kepada para maskapai, ini adalah kelemahan dari Boeing. Nah, para teknisi nggak terlalu paham, udah gitu, mereka ini tempat ngecek pesawatnya tidak terlalu baik. Jadi, infonya nggak terserap dengan baik, pengerjaannya pun tidak dilakukan dengan maksimal. Dan ini berlanjut beberapa tahun. Sekarang mari kita lihat satu struktur dari pesawat Boeing 737 ini. Sebenarnya Boeing 737 ini ada strukturnya, lalu mereka ini kayak lantai gitu loh, ada kayak kotak disambung gitu. Nah, tentunya mereka ini udah susun sedemikian rupa agar mereka ini cukup kuat, dan udah gitu kalau mereka terbang diakibatkan tekanan ini akan lebih kayak nempel lagi gitu loh. Tapi hingga saat ini sebenarnya susah untuk memastikan apa faktor utama yang mengakibatkan pesawat ini kayak terbuka topinya gitu. Tapi diperkirakan sebenarnya pesawat ini juga menggunakan lem yang bernama cold bond, yaitu lem dingin gitu ya. Nah, mungkin lem dinginnya ini udah dilem dengan baik, tapi karena udah digunakan selama 19 tahun, mungkin lemnya ini juga mulai melemah dan semakin longgar. Udah gitu, nggak dicek dengan baik setiap bulannya. Dan di luar itu sebenarnya ada beberapa info bilang bahwa ada satu penumpang yang melihat sebelum lepas landas itu melihat kayak ada satu retakan di pesawat, tapi dia juga nggak mengabarkan tentang ini kepada pramugari atau staf lainnya yang ada di pesawat. Jadi penumpangnya mikir desain mungkin kayak gitu. Tapi ini pun juga dipertanyakan, kalau misalnya penumpangnya bilang, apakah Aloha bakal, oke, semua penumpang turun, kita akan melakukan pengecekan, atau mereka kayak, oh enggak, udah dari kemarin loh itu, enggak apa-apa. Kita sendiri nggak tahu. Tentunya kalau sekarang kita tanya ke Aloha, mereka pasti bilangnya, oh pastinya udah kita tutup, pastinya penerbangan itu kita batalkan, kita semua suruh penumpangnya turun. Tapi tentu ini merupakan pendapat setelah kecelakaan. Tapi kalau misalnya belum terjadi kecelakaan, ya kita nggak tahu apa yang bakal mereka sampaikan. Nah, kembali lagi, korbannya tadi ada satu orang, yaitu pramugari. Nah, sebenarnya pramugari ini udah bekerja di Aloha selama 37 tahun. Mulai tahun 1 Agustus tahun 1951. Dan pihak Aloha ini sudah berusaha untuk mencari jenazahnya, tapi mereka tidak berhasil menemukan, sehingga mereka membangun satu monumen untuk mengingat kejadian ini. Ya, kayak gini deket bandara Honolulu. Yap, jadi kejadian kali ini seperti ini. Aku ngerasa ya sambil ngeliat ini, akhir-akhir ini udah banyak perubahan yang terjadi di HP, mobil, sepeda motor, kayak banyak banget loh fitur-fitur yang baru, mobilnya juga semakin gini. Tapi entah kenapa, terkesan pesawat itu masih nggak terlalu berkembang banyak gitu loh. Mungkin karena ini sangat-sangat membutuhkan keamanan yang tinggi, mungkin sedikit berhati-hati dalam membuat perubahan. Tapi di satu sisi, aku juga berharap ada perubahan-perubahan baru yang membuat pesawat itu mungkin bisa lebih aman lagi. Karena pesawat-pesawat yang kita gunakan ini, mulai aku dulu tahun 98 ke Korea, ke Indonesia, sampai sekarang aku balik Korea, bolak-balik, terkesan kayak nggak ada perubahan yang ekstrim gitu loh. Paling ada layar, sekarang layar pribadi kayak gitu. Mungkin ada di bagian pilot-pilot sana, tapi nggak sampai aku tahu gitu loh, ataupun penumpang-penumpang lain tahu. Kalau ada, kayaknya bakal lebih baik lagi, karena jujur semakin banyak orang yang menggunakan pesawat, ya toh, untuk bisnis, untuk berpergian, untuk liburan, ataupun untuk urusan sesuatu. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau bol-bol naik pesawat besok, doa aja.